Halo teman-teman semuanya, di seri pertama video belajar statistik, dan bisa dibilang ini sebagai playlist pertama, kita akan mempelajari ilmu statistik yang akan menjadi perantara bagi teman-teman semuanya untuk mempelajari ilmu statistik dan pengolahan data. Nah, langsung saja kita masuk ke definisi umum dari statistik itu sendiri. Nah, untuk statistik, dia merupakan cabang ilmu yang berfokus terhadap pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan variabilitas dalam suatu populasi atau sampel. Nah, untuk penerapan dari ilmu statistik ini banyak diterapkan dalam berbagai sektor industri. Misalkan di industri pertama, yaitu bisa kita bilang sebagai startup. Nah, ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis data pengguna. Jika suatu perusahaan memiliki suatu produk ataupun aplikasi, maka sebagai pengguna ataupun user akan melakukan input data. Nah, data tersebut mampu dilakukan analisis untuk tujuan bisnis dari startup tersebut. Oke, untuk penerapan yang kedua, dia masuk ke industri keuangan di prediksi pasar saham. Nah, ilmu statistik atau penerapan statistik biasa digunakan untuk memprediksi harga saham di masa depan, apakah dia mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, yang ketiga biasanya digunakan untuk pengujian efektivitas pendidikan. Nah, jadi suatu industri pendidikan atau sektor pendidikan dia memiliki pengujian efektivitas apakah metode pengajaran yang digunakan sudah baik atau kurikulum yang diterapkan sudah benar. Oke, next kita masuk ke dalam variabilitas ilmu statistik. Nah, dalam variabilitas statistik, kita akan mengolah suatu data. Nah, data tersebut akan kita namakan sebagai sampel. Nah, tiap-tiap data akan memiliki variabilitas masing-masing. Katakanlah kita akan mengelola data seseorang di suatu lingkungan. Nah, otomatis sampel atau data tersebut memiliki variabilitasnya masing-masing. Yang pertama ini adalah jenis kelamin, kemudian yang kedua dia memiliki umur ya, dengan umur yang berbeda-beda tentunya. Kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan dari orang tersebut. Kemudian yang keempat ada penghasilan dari orang tersebut. Nah, inilah yang kita namakan sebagai variabilitas dalam ilmu statistik. Nah, ilmu statistik dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada statistik inferensial, yang kedua ada statistik deskriptif. Untuk inferensial, dia hanya berfokus untuk pembuatan kesimpulan, prediksi, dan melakukan generalisasi dari suatu sampel. Berbeda dengan deskriptif, dia berfokus untuk membuat rangkuman, gambaran, dan penyajian data. Nah, untuk deskriptif lebih menampilkan kajian visualisasi dari data, seperti di sini. Nah, di sini ada tampilan visualisasi dari data statistik deskriptif. Suatu sampel memiliki populasi misalkan. Nah, populasi ini mengacu pada total dari suatu data. Nah, total dari suatu data ini bersifat kuantitatif atau kuantitas terhitung. Lebih berfokus kepada jumlah dari data tersebut. Nah, populasi sendiri tidak hanya memiliki subjek yang terlihat di gambar ini, tetapi dia juga bisa memiliki variasi dari macam-macam subjek. Misalkan di sini ada banyaknya kucing, kemudian di sini ada subjek manusia, bisa memiliki subjek kendaraan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dari populasi atau total dari suatu data akan dilakukan pengambilan sampel. Nah, untuk melakukan pengambilan sampel, dilakukan pengambilan sebagian kecil dari populasi. Misalkan banyaknya populasi ini akan dilakukan pengambilan beberapa sampel. Nah, untuk ukurannya di sini adalah total keseluruhan nilai di dalam sampel. Misalkan sampel ini memiliki 9 orang dengan klasifikasi warna yang berbeda. Ada memiliki klasifikasi warna merah, klasifikasi warna biru, dan klasifikasi warna kuning. Nah, sampel ini akan kita sebut sebagai variabel. Nah, variabel sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada categorize atau terkategori, yang kedua ada countable atau terhitung, yang ketiga ada measurable atau terukur. Dari variabel sendiri, dia memiliki karakteristiknya masing-masing. Misalkan tiap-tiap orang, otomatis mereka punya karakteristik masing-masing yang membedakan orang tersebut. Nah, dari variabel karakteristik dapat kita kelompokkan menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama ada berdasarkan tinggi badan orang tersebut, kemudian yang kedua ada berat badan orang tersebut, dan yang terakhir ada
warna rambut dari sampel atau orang tersebut. Berikutnya, dari variabel atau karakteristik variabel yang sudah ditentukan, akan dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kuantitas data, yang kedua ada kategori data. Nah, untuk kuantitas data dapat berupa angka atau nilai yang mencerminkan berbagai karakteristik yang diamati pada setiap unit atau individu dalam data. Nah, untuk contoh variabel kuantitas, yang pertama dia punya tinggi badan, yang kedua berat badan, dan yang ketiga nilai ujian. Nah, untuk di sini dia berfokus kepada data angka, misalkan tinggi badan 170, berat badan 60, dan nilai ujian misalkan 95. Nah, kemudian kita masuk ke kategori data. Yang membedakannya adalah untuk kategori data dia tidak memiliki nilai yang dapat diukur atau dihitung secara matematis, melainkan dia hanya menyatakan keanggotaan atau sifat kualitatif dari setiap observasi. Nah, untuk contoh variabel kategorinya misalkan warna rambut, misalkan warna merah. Kemudian yang kedua jenis kucing, misalkan ada kucing Anggora, kucing hutan, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada jenis kelamin, misalkan laki-laki, perempuan, dan kalau misalkan ada jenis kelamin yang lain, nah silahkan. Oke, dari pengelompokan pengukuran variabel, kita akan berfokus kepada kategori data atau variabel kategori. Nah, variabel kategori ini dapat dipecah lagi menjadi dua. Yang pertama ada kategorikal dan ordinal, yang kedua kategorikal dan nominal. Nah, untuk kategorikal dan ordinal ini, dia mewakili informasi yang bersifat kualitatif atau bersifat non-kuantitatif, sudah jelas. Nah, dan tidak dapat diurutkan berdasarkan urutan atau tingkatan tertentu. Nah, karena di definisinya dia tidak dapat diurutkan berdasarkan tingkatan tertentu, jadi nilai ujian di sini posisinya terbilang cukup acak. Yang pertama ada E atau A, yang kedua B, yang ketiga A+, yang keempat C+, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kategorikal dan nominal, dia menunjukkan kategori-kategori yang berbeda tanpa adanya urutan atau tingkatan di antara kategori-kategori tersebut. Misalkan yang pertama ada warna rambut. Nah, warna rambut tersebut dia tidak memiliki tingkatan atau kategori, atau bisa kita bilang sebagai setara. Misalkan warna rambut merah, biru, abu, hijau, dan masih banyak lagi. Untuk variabel kuantitas dapat kita kelompokkan menjadi dua juga. Yang pertama ada discrete dan yang kedua ada continuous. Nah, untuk discrete dia mengacu pada variabel yang hanya dapat mengukur dalam angka tertentu. Misalkan di sini ada nomor siswa. Misalkan ada mahasiswa yang memiliki nomor 1, 2, hingga 30. Nah, untuk 2.7 atau 2,7 kita silang kenapa? Karena posisi pada nomor ini terdapat di belakang angka 30 yang harusnya posisinya berada di sini. Atau mungkin posisi komanya menghalangi munculnya nilai tersebut ke dalam variabel discrete. Nah, kemudian yang continuous, dia merujuk ke variabel yang dapat mengambil nilai numerik apapun. Nah, jadi banyaknya nilai numerik dapat dikelompokkan ke dalam variabel kuantitas continuous. Misalkan tinggi badan. Nah, ada seseorang yang memiliki tinggi badan 170, 181, dan 170,683. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam kuantitas continuous karena apa? Karena balik lagi ke dalam definisinya, dia akan mengambil nilai numerik apapun dan menampilkannya di dalam sampel. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di akhir, kita akan melakukan recap apa saja yang kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita mengetahui dulu nih populasi apa atau subjek apa yang akan kita gunakan untuk analisis statistik. Nah, kemudian jika kita sudah menentukan populasinya, misalkan di sini ada populasi orang, kemudian akan dilakukan pengambilan beberapa sampel dari keseluruhan jumlah populasi, tetapi yang diambil hanya sebagian kecil. Nah, di sini ada 9 data atau 9 sampel dengan klasifikasi warna yang berbeda. Nah, dari sampel yang sudah diambil akan dilakukan pembuatan variabel terhadap karakteristik sampel tersebut. Misalkan sampel ini memiliki warna rambut biru, merah, dan tinggi badan 170, berat badan 60, dan masih banyak lagi. Nah, dari variabel ini dapat kita kelompokkan menjadi dua jenis lagi. Yang pertama ada kuantitas, yang kedua ada kategori. Nah, yang membedakannya adalah misalkan kuantitas dia lebih berfokus ke angka, dan kategori dia berfokus kepada objek. Nah, misalkan di sini ada nilai ujian 80, 95, 97, dan 78.
Nah, di sini nilai ujian, nah dia akan mengubahnya menjadi kualitatif. Yang membedakannya hanyalah jika kuantitas dia berfokus kepada angka atau jumlah dari kuantitas, berbeda dengan kategori, dia berfokus kepada kualitatif dari suatu data. Nah, jadi kurang lebih untuk video pengenalan ilmu statistik atau dasar statistik seperti itu. Mungkin di next video kita akan membahas tentang visualisasi atau jenis chart yang digunakan dalam ilmu statistik. Dan jika memungkinkan, kita akan menerapkannya dalam ilmu perkodingan. Kita akan melakukan tampilan visualisasi menggunakan Python. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.